Halo Pak Omri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Melawita Sawehan dengan NIM 241241084. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di video UAS kali ini saya mengambil tema agama dan metaverse. Kenapa sih saya mengambil agama dan metaverse? Pertama, pada saat pertama kali Pak Omri menjelaskan kepada saya itu menjadi sedikit tertarik. Dan ketika saya mendengarkan penjelasan Bapak dan sedikit mencari tahu, ternyata agama dan metaverse itu adalah kedua hal yang berbeda. Tetapi kenapa banyak orang membicarakan hal ini? Dan gimana sih keduanya kok jadi bisa nyambung? Nah, setelah saya mencari tahu dan mendengar penjelasan dari Bapak, kalau agama itu kan lebih kayak sesuatu yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Jadi kayak panduan hidup, spiritualitas kita, bagaimana cara kita untuk berbicara kepada Tuhan kita atau terhubung kepada Tuhan. Terus biasanya juga kan melibatkan ibadah, tradisi, nilai-nilai moral, terus juga dipegang sama umatnya dan biasanya juga erat dengan dunia nyata. Contohnya seperti kayak kita pergi ke tempat ibadah, kita bertemu dengan para jemaat, terus melakukan ritual tertentu seperti agama kita masing-masing. Kemudian di metaverse. Nah, metaverse ini muncul itu seperti kayak dunia virtual atau digital. Jadi kayak kita tuh bisa hidup dalam bentuk avatar. Nah, ini menarik karena kayak kita tuh bisa main game gitu loh. Seperti kerja, sekolah, atau bahkan nongkrong di dunia maya ini. Pokoknya metaverse ini jadi kayak bikin kita itu serba online gitu. Jadi kayak kita itu benar-benar seolah-olah itu ada di sana. Nah, terus kenapa agama dan metaverse ini kok bisa disambungin atau kayak dihubung-hubungin? Jadi, karena teknologi itu semakin canggih, jadi agama itu juga mulai beradaptasi. Seperti pada saat COVID kemarin, kita sering menemukan tempat ibadah online. Waktu itu saya sendiri mengikuti misa secara online. Jadi kayak ada gereja, masjid, atau kuil yang mulai bikin versi virtualnya. Jadi kayak orang yang jauh atau memang nggak bisa itu bisa untuk ikutan beribadah juga melalui ibadah online tadi. Kemudian ada lagi kayak khotbah, kajian, atau ceramah yang online juga, seperti kayak di-upload di Spotify, YouTube, sehingga seluruh dunia itu bisa mendengar kajian atau khotbah yang ada dari pembuka agama tersebut. Terus juga ada kayak pengalaman spiritual digital. Itu kayak misalnya kayak bikin ibadah kita jadi lebih mendalam dengan visual yang keren atau suara yang lebih fokus gitu, kayak how. Terus kemudian ada komunitas, gak cuman kayak ibadah tapi komunitas itu juga ada online. Jadi kayak kita bisa buat komunitas yang solid walaupun mereka tuh ada di tempat yang berbeda, kita dengan mereka tuh ada di tempat yang berbeda, tapi kita tetap bisa kayak menjadi solid gitu. Jadi kayak wow, keren banget. Nah, terus tantangannya apa? Dan yang penting orang-orang tuh terima apa enggak? Nah, kalau dari saya pribadi, saya tuh belum cukup bisa mengerti apakah saya menerima atau tidak, karena saya juga tidak ahli dalam hal tersebut. Tetapi tentu saja ada orang yang menentang hal ini, karena menurut sebagian orang, apakah ibadah di metaverse itu dianggap sah? Dan apakah pengalaman spiritual di dunia maya itu bisa sekuat pada saat kita di dunia nyata? Kemudian gimana biar agama itu nggak dianggap kayak game gitu loh, jadi kayak kehilangan esensinya gitu. Ada sebagian juga orang yang menganggap seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih intinya agama dan metaverse itu bisa bertemu di suatu titik tertentu. Tapi tentu aja masih ada perdebatan dan diskusi yang panjang bagaimana ini bisa berjalan dengan baik tanpa menghilangkan makna dari agama itu sendiri. Yang pasti teknologi itu semakin tahun akan semakin pesat dan semakin tidak bisa kita duga-duga seperti sekarang. Jadi bagaimana caranya supaya kita manusia itu bisa menggunakan hal-hal tersebut dengan hal yang positif. Jadi kayak kita yang akhirnya menyesuaikan bagaimana untuk menggunakan hal-hal seperti itu dengan cara yang positif. Mungkin iya memang pada saat COVID kemarin itu sangat berguna sekali karena kayak kita bisa melakukan ibadah dengan cara online gitu. Tetapi ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa dilakukan di saat online. Jadi kayak seperti ritual-ritual tertentu dalam agama itu memang harus dilakukan dengan cara nyata. Jadi bagaimana cara kita untuk
bisa beradaptasi dengan hal-hal yang memang sudah pasti terjadi, apalagi di zaman kita dan anak cucu kita nanti. Mungkin sekian penjelasan saya tentang agama dan metaverse. Saya minta maaf sekali karena masih banyak mungkin kurangnya, atau mungkin yang saya bicarakan ini tidak sepenuhnya fakta, tapi saya harap ini bisa menjadi penjelasan yang sedikit konkret dari agama dan metaverse karena saya memang lumayan tertarik juga. Terima kasih banyak Pak Omri, semoga nilai UAS saya tuntas. Terima kasih.